teman-teman semua, selamat datang di podcast aku, Lembaran AN. Episode kali ini bakalan jadi episode ketiga di podcast Lembaran AN. Sebelum kita mulai ke podcastnya, aku mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat kan? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi ngerasa capek? Atau ngerasa lagi gak baik-baik aja? Kalau iya, tetap semangat ya. Seberat apapun hidup, itu tetap harus kita laluin. Dan jangan lupa, kalau kalian itu gak sendiri. Kalian punya keluarga yang bisa kalian jadiin tempat bersandar. Punya sahabat yang bisa kalian jadiin tempat cerita, dan punya aku yang siap saling mendukung keluh kesah kalian. Semangat, karena kita pasti bisa melewati tantangan hidup yang sedemikian beratnya. Ya, mungkin bicara begitu terdengar ringan ya, walaupun jujur untuk mengaplikasikannya benar-benar sulit. Apalagi di tengah minimnya kepercayaan kepada orang lain yang kita miliki. Ya, tidak dapat dipungkiri, ada beberapa orang yang benar-benar sulit percaya buat orang lain. Sampai-sampai dia gak mau cerita apapun hal yang ia alami, ia lakukan, baik itu ke keluarga, teman, ataupun sahabat. Dan pada akhirnya ia hanya memendam sendiri sampai akhirnya terluka. Dan mungkin aku juga salah satu di antara mereka. Ya, bagi aku, bercerita kepada orang lain bukan hal yang mudah. Banyak pertimbangan, pertentangan batin yang aku laluin sebelum aku cerita ke orang lain. Karena minimnya kepercayaan aku sama orang lain. Ya, entahlah ya, rasanya susah banget buat percaya sama orang lain. Karena gak sekali dua kali ketika aku memberikan kepercayaan kepada orang lain, aku malah dikhianati. Dan yang lebih mirisnya lagi, orang yang mengkhianati kepercayaan aku adalah orang yang rela menggadaikan kepercayaan demi sebuah perhatian. Bisakah kalian membayangkan ketika kalian mempunyai sedikit kepercayaan kepada orang lain dan memberikan kepercayaan itu, tapi tiba-tiba ia malah memilih mengkhianati kepercayaan kalian hanya karena supaya bisa dapat perhatian dari orang-orang, hanya supaya dia dikenal bahwa dia tahu semua rahasia yang saya miliki. Dia tahu semua hal yang saya lakukan. Dan rasanya saja di saya saat itu benar-benar menyesakkan.
Dada yang sesak karena dikhianati rasanya lebih sakit ketika dada sesak saat berlari tanpa henti. Sulit untuk mengungkapkan bagaimana rasa kecewa yang muncul karena pengkhianatan, karena sebegitu sakitnya saat dihianati, sampai-sampai buat mempercayai orang lain pun terasa sulit. Bahkan perkataan sederhana dari mereka, perkataan yang bilang, hari ini saya begini, hari ini saya kesini, yang jelas-jelas udah ada bukti faktualnya, itu pun kadang aku gak percaya. Saking susahnya percaya sama orang lain. Apalagi kata-kata mereka yang ditujuin ke aku, bilang kalau aku ini, bilang kalau aku itu, muji-muji aku. Rasanya gak ada kepercayaan buat hal itu dari aku. Bukan karena aku minder dari pengetahuan dan hal yang aku miliki, tapi rasanya aku benar-benar gak bisa percaya satu kata pun yang dikeluarkan dari mulut mereka. Susah jika kita punya trust issue, dan aku juga gak bisa nyalahin diri sendiri, karena memang pengalaman tentang sebuah kepercayaan seburuk itu aku laluin. Gak ada hal positif yang aku dapatin setelah aku memberikan kepercayaan kepada orang lain. Jujur, rasanya sesak ketika kita harus memendam sendiri. Tapi rasa sesak ketika dikhianati itu lebih sakit lagi. Dan itulah yang buat aku lebih memilih memendam sampai sesak daripada menceritakan hal yang aku alami ke orang lain. Rasanya aku benar-benar ingin bercerita saking sesaknya, tapi ingatan-ingatan negatif tentang bagaimana orang yang aku percayai, orang yang aku beri rahasia, itu mengkhianati aku, seakan memaksa, sesak. Dan aku pun berpikir, mungkin lebih baik sesak begini daripada harus menahan sesak ketika dikhianati. Entah aku yang terlalu hiperbola mendefinisikan situasi, atau karena memang sulitnya aku mempercayai orang lain. Jujur, saat ini dadaku benar-benar sesak saat bercerita semua ini. Rasanya aku ingin berhenti, tapi seperti yang aku bilang, mau mendam sendiri juga terasa sesak, sehingga kadang semua hal terasa serba salah diungkapkan. Kita takut dikhianati, tapi memendam sendiri membuat dada sesak sampai rasanya ingin berteriak di tengah keramaian. Sesak sampai rasanya ingin menangis dalam kesendirian.
Entahlah, kadang aku berpikir untuk menceritakan semua hal yang aku rasakan. Tapi saat itu juga ingatan pengkhianatan, kekecewaan datang menghantui dan merampas semua keinginan kepercayaan. Diriku sadar jika aku harus keluar dari rasa tak memiliki kepercayaan, karena sejatinya aku hanya akan menyusahkan diri sendiri jika aku terus begini. Tapi menghilangkan satu ingatan-ingatan tidak baik, ingatan-ingatan buruk tentang pengkhianatan, itu bukan satu hal yang mudah. Aku sedang berusaha, tapi aku tak bisa memaksa, hingga hasilnya memang terlihat perlahan dan tidak jelas. Tapi aku berharap mungkin 1-2 tahun lagi aku kembali bisa mempercayai orang lain. Aku tak berharap diriku bisa menceritakan semua rahasia yang aku miliki, tapi aku berharap aku bisa setidaknya menceritakan hal yang aku alami.